Ini kan yang kalian tunggu-tunggu, Ortus Sakara. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita akan potong-potong Ortus Sakara sesuai dengan permintaan kalian. Kayak gimana sih Ortus 8 waktu bikin sepatu trail run? Karena kan yang kita tahu nih, Ortus 8 itu biasanya banyak di road running ya. Nah, sekarang kayak gimana kalau mereka bikin sesuatu yang sedikit berbeda? Sedikit impresi gue aja dari awal, gue sih udah suka ya pas lihat soalnya karena udah jelas ya pakai Vibram. Buat apa gue nggak punya ekspektasi apa-apa, tapi menurut gue ini cukup menarik. Secara warna sih ya cakep lah, menarik. Cuman gue tuh membayangkan kalau si overall look-nya kayak begini, rasanya kok cocok banget dipakai buat nongkrong di coffee shop. Iya nggak sih? Ya karena itu, gue juga nyobain nongkrong di coffee shop bersama sepatu ini. Surprisingly, memang feel-nya enak-enak aja. Looks-nya juga sangat nyaman-nyaman aja gitu gue lihat. Nah, nggak tahu ya pendapat kalian gimana? Coba tolong komen di bawah. Karena syarat buat dipakai nongkrong di coffee shop itu kan satu, dari brandnya keren, yang kedua, modelnya keren. Nah, menurut kalian gimana? Ortus ini udah cukup keren belum buat jadi sepatu coffee shop, dan modelnya udah cukup keren belum menurut kalian? Karena kalau buat gue sih keren karena ada Vibramnya gitu ya. Seperti biasa ya, kita akan potong-potong sepatunya. Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Kita keluarin dulu peralatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Anjay, keren tuh bang. Iya dong, tas baru. Brand apa tuh bang? Dari White Noise. Jadi kayak kalian tahu kan kemarin kita datang ke acara launchingnya ya. Kita suka banget dengan misinya buat bikin sesuatu yang ramah lingkungan. Nah, karena itulah kita pakai nih si tasnya ya buat support lah. Kalau ada brand-brand yang ramah lingkungan, kita seneng banget gitu. Karena value ini jarang dimilikin sama brand lokal. Apalagi dia ngolahnya dari limbah ya, sampah plastik. Jadi setidak-tidaknya bisa mengurangi, dan harapan kita sih makin banyak lah nanti brand yang bisa kayak begini juga. Oke, lanjut kita potong sepatunya. Dari dia Ortus Sakara. Nah, upper sepatunya ini dari bahan mesh ya, standar dari sepatu lari. Bahan mesh ini pasti sintetis, jelas iya. Bisa didaur ulang, kemungkinan besar bisa ya kalau dari obrolan White Noise, tapi nggak tahu apakah nanti akan ada fasilitas yang sanggup mendaur ulang ini dengan baik atau enggak gitu ya. Kalau kita bahas dari segi quality ya, kita cukup puas, dimana dari segi feel pegangnya, ya pegangnya emang apa ya, namanya sepatu trail, bukan yang smooth gitu, mulus, agak kasar jujur, tapi overallnya gue melihat ini menjanjikan. Dari segi detail-detail yang lain, gue suka dengan penempatan material ini ya. Gue tiba-tiba lupa namanya ya. Ini buat mudguardnya, posisinya juga sangat oke sekali, dan itu pun terbukti ketika gue pakai ngetes ya di tanah-tanah. Kalau emang nggak terlalu nyebar gitu ya, memang sampai di titik ini dan ketahan dengan baik. Nah, gue bisa membayangkan kalau mud atau lumpur juga ya kenanya di sini. Ya, paling samping-sampingnya aja yang agak kurang, tapi tolong kalian ingat ini bagian samping solnya itu udah lumayan tinggi. Jadi dia naik sebenarnya. Bagian dalam sepatunya itu posisi kurang lebih di sini. Jadi nggak perlu mudguard yang tinggi banget juga. Lumayan ketutup, dan uppernya ini juga lumayan melindungi dari satu debu itu pasti nempel, pasti kena lah ya, tapi nggak nempel susah dibersihin banget. Buktinya apa? Kemarin itu tanah sampai ya bener-bener bertebaran lah ya di sini. Cuman dipakai ngopi doang sebentar, udah gitu balik ya, dipakai nyetir sama gua. Kita syuting deh pagi-pagi. Banyak debunya udah berjatuhan gitu. Jadi artinya nggak nempel banget. Good job. Nggak ada yang masuk, nggak ada yang nempel gimana banget. Bahkan ada yang kenanya lumpur ya sebenarnya. Begitu kering, beras sedikit juga udah hilang. Jadi nggak ada masalah terlalu signifikan sebenarnya. Gimana dengan anti airnya? Nah, ini nggak anti air banget. Kalian bisa lihat ya, kita ngetes dengan kita masukin tisu ke dalam, itu basahnya cuma sedikit. Jujur aja kalau gue agak curiga dari rembesan samping-sampingnya, karena kan kita banjurnya sampai samping sini ya. Adalah pasti yang netes-netes ke dalam. Jadi pas gue pegang juga butuh waktu sampai airnya meresap bagian dalam. Jadi kalau kita ngomongin sepatu trail run, itu kan antara dua, anti air atau cepat kering. Nah, kalau dia ini sebenarnya ngambil dua-duanya kalau gue perhatiin. Nah, dimana yang pertama itu ke arah anti airnya nggak maksimal sih. Memang susah nyerap airnya, tapi relatif cepat kering lah kalau gue perhatiin. Contoh kayak dari kantor perjalanan ke Tahura itu 1 jam sebelum kemarin gue ngetes, sepatunya sempat tidur di WC sama gue, tapi ternyata begitu nyampe lokasi pengetesan udah kering, bener-bener kering aja, kisaran waktu 1 jam. Nah, kalau kita ngomongin trail run, kita juga harus punya upper yang strong, karena ketemu ranting gitu ya, apakah ketemu batu, kerikil dan segala macam. Surprisingly, gue tuh awalnya berharap banyak sama material upper ini, ternyata enggak, dia bolong dengan Dremel. Salah satu yang masih ada PR itu adalah menurut gue ya, kekuatan dari segi uppernya. Bahkan
Cuman kalau menurut gue banyak sepatu-sepatu lain yang non-trail itu lebih kuat dari pengatasan Dremelnya gitu. Tembusnya nggak sampai segini banget nih. Nah, itu mungkin kelemahan badge pertamanya inilah. Apakah acceptable? Menurut gue masih bisa dimaafkan kalau kalian medan trailnya itu nggak banyak ketemu yang tempat-tempat yang rentan lah buat uppernya. Sekarang kita masuk ke bagian lining dalam. Lining dalam itu enak ya, khas Ortus, bahan fabric gini aja biasa, nggak ada yang spesial banget, dimasukin tuh enak. Tapi uppernya ini kaku, keras gitu, apalagi bagian luarnya ini keras. Ini lumayan kerasa gesekannya. Gue nggak tahu ini akan valid atau enggak, karena kaki gue waktu ngetes sepatu ini dalam kondisi yang nggak baik-baik aja. Kaki gue ngetes banyak banget sepatu, kondisinya ya gue paksa lariin, ya sampai akhirnya ada lecet, dan pas gue ngetes ini pun kondisi kaki gue lagi lecet gitu. Jadi itu makin gak nyaman, makin discomfort lah. Solusinya adalah pakai kaos kaki yang agak tebal, memang lumayan baik lah. Kalau sebelum itu gue biasa pakai brand lokal, compression socks-nya gitu ya. Ini gue ganti sama merekan Adidas yang lebih tebal, yang bukan buat Tega Free, itu lebih enak, lebih nyaman. Jadi harusnya nggak terlalu masalah sih kalau kalian punya kaos kaki yang proper gitu ya. Kalau kalian nggak punya kaos kaki yang proper, tolong dicari dulu, karena kan nanti akan berpengaruh banyak sama performa kalian di trail. Dan dari segi upper lumayan puas lah, tapi masih banyak yang masih bisa diimprove. Dan sorry Ortus, untuk kali ini gue akan kasih 7,5 dari 10 aja. Masih ngomongin material solnya, yang paling enak itu adalah bagian Ortholite di sini ya. Ini Ortholite-nya udah relatif cukup bagus, cukup enak. Ya kalau kalian udah ngikutin Ortus dari lama, mungkin familiar ya sama insole Ortus yang cukup nyaman. Lanjut masuk ke bawah. Masuk ke bawah ini ada bagian alas. Bagian alasnya ini lumayan menarik loh. Dia pakai yang kayak begini. Ya gue nggak ngelihat ada terlalu something spesial gimana banget, tapi lumayan aja beda. Terus bagian depannya itu tidak dijahit, jadi nggak jahitan full. Bagian tengah ke belakangnya aja, strobelnya. Ya nggak apa-apa juga sih selama masih bisa nempel. Lemnya relatif oke. Ini yang mungkin kalian agak kaget ya, ada Shanks di sini, dimana kalau sepatu lari itu jarang ada yang pakai Shanks kalau di merek lokal. Shanks itu bisa berbagai macam bentuknya. Kalau di Adidas ada torsion system, plat karbon itu sebenarnya salah satu bentuk Shanks juga gitu ya. Tapi yang jelas kalian nggak akan pernah nemuin Shanks besi kalau di sepatu lari. Makanya ada alternatifnya kayak gini nih. Ini materialnya plastik, dia masih agak lentur, masih bisa nekuk-nekuk. Jadi ini juga jadi concern tester-tester kita ketika nyobain, memang berasa di tengah-tengahnya itu berasa keras. Nah ini jawabannya ini nih, gara-gara ini. Kemudian ke midsole-nya ini empuk, surprisingly lebih empuk daripada Vibram biasa ya, karena kita familiar sekali dengan sole Vibram kayak begini. Tadinya kita sanksi nih sama Ortus, apakah dia akan pakai material yang sama dengan midsole yang ditawarkan di Vibram yang untuk aftermarket. Ternyata enggak. Kita di press conference-nya udah sempat tanya, ternyata memang akan berbeda density-nya. Jadi dia memang akan lebih empuk, dan ternyata ini di Durometer 19 ya lumayan empuk lah buat midsole. Nah sedangkan outsole-nya ini yang relatif keras ya namanya juga Vibram buat trail run ya, pasti harus keras. Dari outsole-nya ini 51, menurut gue kombinasi yang sangat menarik, sangat pas sih, dimana midsole-nya empuk tapi tetap bisa stabil berkat bantuan Shanks. Luarnya juga kuat, keras, udah gitu lebarnya juga bagus untuk menjaga kestabilan. Keluarnya dikombin dengan yang sangat kuat ya, Durometer 50 sangat tahan sekali, sangat kuat sekali. Lucunya lagi ketika kita tes Dremel, ya seperti biasa sih ya, kalau ngetes yang ada Vibram-Vibraman, kuat banget dia sama abrasi nih. Debris atau material-material yang kebuangnya itu cuma sedikit. Jadi seneng deh nggak berantakan, nggak kotor di workshopnya ya. Ini kurang lebih berkurangnya cuma 2 mm aja. Jadi sangat-sangat oke sekali dan sangat-sangat bisa banget bertahan di berbagai medan. Nah paling tambahan aja ya, tebal outsole-nya di 5,3 itu menurut pengamatan gue sebenarnya udah oke, udah aman. Ketika gue berjalan atau lari lah ya di permukaan yang nggak datar, dia masih bisa ngegrip, masih bisa mencengkram. Tapi kalau memang kalian heavy, berat gitu ya buat trail run-nya, saran gue mungkin bukan pakai yang ini mungkin kurang kali ya. Kalau gue salah tolong koreksi aja nggak apa-apa. Sepemahaman gue idealnya mungkin di atas 7 atau 8, atau bahkan mungkin bisa lebih tebal lagi daripada ini si giginya ya. Itu sedikit cerita-ceritaan, tapi apakah udah proper? Udah proper sekali, sudah sangat-sangat bisa banget gitu buat berbagai macam medan. Overall-nya dari segi performance, soalnya gue nggak ada komplain. Nanti gue akan bahas overall performance-nya di segmen selanjutnya ya. Kalau material sih sebenarnya ya gue puas banget. Ini gue kasih rating 8,5 dari 10. Oke, sekarang kita bahas ke last and shape-nya. Nah, dari segi lastnya gue cukup suka. Dia lumayan lebar, lumayan akomodatif lah buat kaki-kaki yang besar, tapi masih kelihatannya memanjang elegan gitu ya, masih kelihatannya sporty juga. Ada rockernya nggak terlalu agresif, menurut gue cukup aja segini. Kemudian fittingnya
Fittingnya juga menurut gue relatif bagus ya, dimana kalau dari segi fitting gue ngerasa gue lebih enak di Solar sebenarnya daripada di sini ya. Tapi itu hal yang wajar ketika kita ngelihat uppernya yang lebih tebal daripada Solar ya. FYI, ini uppernya mengingatkan gue banget sama desain Solar. Nggak tahu kalau kalian kayak gimana. Cukup cakep sih sebenarnya, dan fittingnya lebih ngepas daripada si Solar akhirnya. Tapi ini nggak berarti buruk ya, karena kan memang dia bisa segitunya karena material tebal-tebal ini justru membantu satu perlindungan, dan yang kedua tahan airnya. Ya buat perlindungannya masih kurang, tapi buat tahan airnya udah good job. Secara las dan shape gue juga puas, gue kasih nilai 8 buat sepatu ini. Next kita akan bahas konstruksinya. Ini cukup menarik tapi nggak maksimal banget. Dari segi lem-leman dari alas ya, dari alas ketemu sama sol nggak bagus banget tapi baik, sudah cukup. Udah gitu kalau kita lihat dia juga udah pakai sengs kayak gini untuk support-supportnya. Kemudian lem-lemannya kalau kalian paham dengan merek-merek lokal sekelas Ortus gini, biasanya lem-lemannya sudah cukup baik, tidak terkecuali sepatu ini. Itu termasuk yang susah banget kita bongkar ya bagian sampingnya. Mau dipaksa gimana juga masih susah, memang harus pakai alat. Good job sih sebenarnya dari segi lem-lemannya. Nah, cuman pertanyaannya adalah ini kenapa pakai kapsul? Karena kalau kapsul itu memang plus minus sih buat trail run kayak begini. Nah, nanti pas gue cerita di performance lah ya, pembahasan lebih dalamnya. Cuman intinya ada kurang nih gitu. Ya kurang dikit lagi aja ya. Jadi gue nggak bisa kasih gede-gede, nggak bisa kasih banyak-banyak secara konstruksi. Gue ngasih nilai 8 dari 10 gitu. Next, terakhir di performance-nya. Nah, ini yang akan jadi concern banget. Kita akan bahas dari segi atas ke bawah dulu ya. Dari segi atas, untuk kebutuhan trail, Ortus nih masih harus belajar lagi. Kayak tadi kita udah mention soal ketahanannya terhadap gesekan, tajam, dan yang lain-lain itu masih kurang lah. Sih biasa aja, untuk kenyamanan juga di upper masih kurang. Belum maksimal, tapi gue masih menerima. Pas kalian pakai lari gitu ya, bergesekan, setidak-tidaknya ya yang gue temukan, ini tuh nggak nyeri gitu pas larinya. Tapi uppernya ini juga nggak bisa kita bilang adem. Tapi ya itu tadi ya, ada plus minus lah yang dikorbanin. Untuk mengejar kekuatan dan ketahanan air, pasti jadinya lebih panas. Tapi kalau ditanya apakah ini panas, enggak juga. Kita liatin ya, dari segi tes breathability-nya kayak begini. Jadi dia relatif so-so aja. Nah kalau kalian akan nge-trail di cuaca yang panas, ini pasti bakal berasa. Tapi kalau kalian nge-trailnya di gunung, ya di musim-musim hujan gitu, nggak ada masalah sama sekali sih menurut pengamatan kita. Tapi kalau ada yang beda pendapatnya silakan, nggak apa-apa. Kemukain aja, gue berharap itu bisa jadi tambahan yang bagus ya buat penilaian teman-teman lain yang lagi mempertimbangkan sepatu ini. Next, dari segi si kenyamanan solnya ya. Jadi kenyamanan insole ini udah cukup bagus, tapi nggak cukup untuk ngasih kenyamanan paripurna gitu buat si sepatunya. Jujur, adanya sengs di sini itu nggak bikin sepatunya jadi nyaman, malah lumayan ganjel. Jadi buat kalian yang punya paha fasciitis, pasti udah nggak enak lah pakai sepatu ini. Apakah acceptable? Iya, dan ini support-supportnya bagus karena kalau buat nge-trail gitu ya, ini sepemahaman gue ya, karena berangkatnya dari POV boots ya, harus ada sengs kayak gini untuk menjaga kestabilan. Biar apa? Satu, biar nggak collapse kakinya, terus ya biar lebih secure gitu. Salah satu support-support yang harus ada. Dan ini sebenarnya adalah good job. Mungkin memang nggak enak, nggak nyaman karena keganjel ini versus dengan masalah kaki lah. Kalau nggak sampai cedera ya mungkin gangguan ketika si ininya nggak stabil, itu yang akan lebih parah. Jadi ini plus minus sih ya. Ada satu yang ditambahin, tapi ada satu yang kena dampak gitu ya. Jadi POV gue, ya gue mungkin sebagai user boots ya dengan adanya ini gue seneng banget. Tapi kalau kalian sebagai road runner yang jarang ada sengs kayak begini, itu pasti ganggu. Kecuali mungkin kalian yang biasa pakai plat karbon gak ganggu banget ya, karena udah terbiasa lah kayak begitu ganjelannya. Kalau kalian suka dengan POV, oh ada supportnya, ini bagus banget. Tapi kalau kalian nggak suka ada supportnya dengan resiko yang kalian tanggung sendiri gitu ya, ini jadinya nggak enak. Silakan dicerna sendiri, ditakar sendiri. Nah di sini yang nggak akan gue kasih penilaian adalah POV gue, dan POV gue ini bagus gitu ya. Kemudian midsole-nya, di midsole-nya ini juga sedikit problem. Kenapa? Karena ini kan kapsul ya guys ya. Biasanya kalau buat sepatu lari itu jarang pakai kapsul. Kapsul itu lebih kaku, kapsul itu lebih keras dan tidak senyaman itu. Material-material kapsul itu biasanya memang kurang nyaman dibandingkan dengan yang solnya terpisah. Nah, Ortus ini kan develop sol sendiri banyak ya, dan gue juga suka dengan density solnya mereka. Empukan itu enak lah gitu ya, udah pas. Nah, jadi pertanyaannya mau ke arah mana nih? Kalau mau cari empuk-empukan, ada baiknya kalian ganti aja si solnya, pakai sol developan mereka sendiri, baru kayak NB atau Hoka atau teman-teman yang lain yang kerja sama dengan Vibram, diambilnya cuman alasnya doang. Jadi midsole oleh mereka, dan outsole yang ini ya alas luarnya itu pakai Vibram kayak gitu. Tapi gue juga pengen cerita nih, gue sangat suka sekali dengan si solnya ini. Kenapa? Karena karakteristik si sol Vibram ini itu sebenarnya udah dipikirkan gimana stabilnya, gimana supportnya.
Kalian udah lihat sendiri tadi ada Shanks di tengah, itu supportnya bagus sekali. Kemudian gue berapa kali nih udah hampir ankle sprain. Padahal mayoritas pas gue ngetes sepatu ini tuh di dalam kota loh. Nah, kita tahu kan ya, Bandung itu adalah kota dengan fitur built-in jalur trail sendiri. Meskipun kalian di jalan raya. Wah, itu sangat-sangat keren sekali lah gitu ya. Berhubung kotanya juga autopilot gitu. Jadi kalian bisa ngelihat banyak sekali hal positif gitu ketika berjalan di jalanan kayak gitu. Jadi berapa kali gue hampir jatuh karena kesandung, karena yang nggak rata, lubang di jalan dan lain sebagainya, itu gue diselamatkan karena dia sepatunya relatif stabil. Gue udah mau ankle sprain gitu, udah miring-miring, dibalikin lagi stabil. Good job banget sih. Dan bagi gue sih sebenarnya density-nya ini udah oke, tapi butuh impact absorption-nya. Nah, tertarik nggak ya Ortus kalau bikin sesuatu seperti Asics? Nah, Asics itu dia bikin alasnya bukan alas tipis, tapi dia tambahin ortholite. Jadi ortholite-nya double, ortholite di alas dan ortholite di insole. Kan kalian udah ada akses ke ortholite ya. Bayangin ortholite kayak gini ada 2. Nah, even better kalau ditambahin gel. Kalau ditambahin di sole-nya ini udah susah, mungkin ditambahinnya justru di insole-nya. Soalnya masalah itu impact absorption-nya, makanya kita butuh sesuatu buat menyerap impact-nya itu, entah dari sole-nya, entah dari insole-nya gitu ya. Itu harusnya bisa cukup memperbaiki lah, meskipun nanti end result-nya kita belum bisa ngomong kayak gimana. Ini baru ditakar aja, dinalar aja lah dari pengalaman yang udah kayak gitu. Artinya either way mau ke jalur manapun gitu, improvementnya itu masih ada banget, masih bisa banget lah. Dan buat gue ini masih bisa dikejar, masih bisa ditakar banget. Apalagi dengan kerjasama dengan Vibram ini, sebenarnya ini udah unlock whole new level yang bener-bener spesial banget buat sepatu lokal. Karena dengan kualitasnya Vibram ini nggak main-main. Bos, yang lebih nggak main-main itu gripnya ya. Gue nggak bilang sepatu lokal lain jelek, nggak. Sepatu lokal lain tuh udah pada bagus-bagus. Tapi ini gue ngetesnya juga nggak main-main ya. Kita ngetes di pasir. Grip di pasir itu bagus banget dan gue sangat suka gripnya di pasir, lebih bagus daripada banyak sepatu-sepatu lokal lain yang udah bagus banget. Di tanah ini udah sangat good sekali, lumayan eksepsional bahkan kalau menurut gue, karena gue ngetes tanah-tanah yang gembur gitu juga, gue injak satu persatu dan ada momen gue hampir jatuh, hampir kepleset, dan ini gigi-giginya itu lumayan ngegigit, lumayan ngegrip, dan nggak sampai gue keprosok jatuh gitu, nggak bener-bener bisa bertahan. Bahkan beberapa momen kayak di tanjakan gue masih bisa stay diem, bahkan gue nggak ngapa-ngapain ya, cuman bener-bener berbekal bantuan grip ini aja, diem di sana. Ini good job sekali. Jadi dari segi grip di tanah eksepsional sekali. Di lumpur pun ya harusnya jadi lebih licin ya. Ini enggak, ini bener-bener aman. Kita tes bahkan sampai tikungan tajam. Tikungan tajam pun wah ini masih bisa ngegrip dengan baik. Bahkan gue iseng ya, gue puterin aja kakinya sekalian. Di sana gue masih bisa muter. Artinya dia ngegripnya bagus tapi nggak over sampai jadi kaku gitu. Nancep banget jadi susah dicabut. Enggak, masih bisa bergerak. Itu good job sekali. Dan untuk medan-medan lain yang standar aja, semen, aspal, ini tuh masih bisa. Meskipun ya buat gue agak aneh, bener-bener di jalan-jalan yang off-road itu enak. Nah, begitu gue balik, itu udah jalurnya aspal, paving block, semen, itu justru disitulah kerasa pegelnya. Jadi ini juga mungkin catatan buat kalian yang suka pakai sepatu outdoor, sepatu trail run buat ke road, jangan deh, nggak enaknya sih di situ. Tapi overallnya oke banget. Genangan air, genangan air ini nggak ada apa-apanya, bener-bener lewat aja, nggak ada masalah ya, kecuali mungkin genangan airnya sungai yang bawahnya batu berlumut, itu kita belum dapat medannya. Jadi mohon maaf ya. Nah, mungkin gue kasih tambahan ilustrasinya kalau di lantai dan lantai licin kayak gimana ya. Kalian bisa lihat aja di sini. Terakhir nih, medan yang pasti akan kalian temuin adalah daun. Kalau tumpukan daun-daunnya itu banyak, nah ini yang unpredictable biasanya karena dia tumpukannya banyak nih. Untuk ngegrip daunnya yang ada di atas itu aman banget. Tapi kalau tumpukan daunnya dalam gitu ya, banyak banget. Nah, layer yang keberapa entah itu bisa aja licin karena daun ketemu daun dan udah nggak ngegrip lagi si ininya. Nah, itulah baru agak licin. Tapi begitu kita injak lebih dalam, ini sangat-sangat kebantu banget sih gripnya ini. Jadi gue masih bilang aman lah, sangat aman sekali. Jadi overallnya dari segi performance aja ya, gue sayang banget nih. Coba aja dia impact absorption-nya udah bagus, gue pasti bisa ngasih solid 8 lah. Tapi buat sekarang, sayang sekali Ortus, gue harus ngasih kalian agak turunnya jauh ya. Gue kasih di 7,5 aja. Sebelum gue kasih rata-ratanya, ini tuh sepatu yang menyenangkan, terutama nih buat kalian yang ngebidik sepatu trail dan nggak mau nih beli merek luar. Ini sangat bisa sekali jadi alternatif yang baik. Tapi apakah sebagus itu? Gue belum bisa bilang ini sebagus itu. Isu terbesarnya menurut gue adalah impact absorption-nya. Sedangkan yang lain-lain itu kita sangat bisa banget kompromi. Apalagi dari segi solnya itu sudah sangat bagus sekali dan gue sangat puas. Kalau boleh menilai solnya doang gitu ya, performa solnya sendiri
sendiri sih gue udah bisa kasih 9 lah. Tapi kan kita juga harus consider nanti impact ke kakinya bagaimana, terus kekuatan uppernya dan yang lain-lainnya. Itu masih banyak lah ruang buat perbaikan. Itu pun sebenarnya cukup memuaskan di angka 7,9 dari 10. Wah, ini kalau sedikit lagi diperbaikin pasti bisa tembus angka 8 dan bahkan di angka 8,5. Sayang sekali Ortus, tapi nggak apa-apa, ini sudah sangat menyenangkan dan sudah sangat memuaskan lah ya. Dan yang terpenting menurut gue adalah looks-nya dan penggunaan hari-hari. Jadi kalau kalian nggak lari, ini bisa banget dipakai untuk looks-nya juga. Kalian ini yang outdoor lifestyle banget, sampai biasanya pilihannya Salomon, nah ini bisa jadi alternatif nih. Karena kalau dari segi Salomon ya gitu, look-nya kan memang cakep banget, tapi harganya nggak cakep. Nah ini looks-nya cakep, ya kalah sedikit mungkin ya kalah di colorway kalau menurut gua. Nah, tapi harganya itu lebih cakep, 1,3-an gitu ya, dengan Vibram Mega Grip. Jadi Salomon dengan Contact Grip itu sebenarnya kalah kekuatannya dan abrasinya dibandingkan dengan Vibram. Ya ini pengetahuan umum ya, karena dari segi orang-orang produksi pasti udah marfum banget, udah paham banget Vibram ini adalah juara dari segi abrasinya. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi tinggal keputusan kalian, menurut kalian ini cocok untuk menggunakan kalian atau enggak, dan kita punya saran beberapa tadi yang untuk improvement Ortusnya. Mudah-mudahan di batch-batch selanjutnya, seperti biasa kan Ortus tuh biasanya improve terus ya, batch 1,1, 1,2 dan seterusnya, itu bisa diimprove jauh lebih maksimal lagi. Demi apa? Demi kalian tentunya, para buyer. Silakan kalian komentar, like, dan subscribe juga. Kalau mau tanya-tanya atau kita lanjutin diskusi di kolom komentar, boleh banget. Gue sangat berharap makin banyak lagi brand-brand lokal yang tambah keren kayak gini. Ya standar keren pakai Vibram kan. Ya, gue Dimas undur diri dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.